Shalom. Hari ini saya masih berbicara tentang gereja yang bermutu. Taruhlah session yang ke-7 atau ke-6 tentang hati seorang hamba. Andai kata semua orang di sini punya hati seorang hamba, gereja itu sangat dicinta oleh Tuhan. Allah sangat berkenan kepada dia. Sebab hati hamba itu adalah hati Yesus sendiri. Dan Yesus memberikan satu statement pada waktu dia ada di atas muka bumi bahwa aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan yang melayani itu lebih besar daripada yang dilayani. Ya, dan marilah kalau kita mau mengatakan Tuhan saya mau ingin jadi serupa dengan Engkau, saya ingin berkenan kepada Engkau. Nyanyian-nyanyian juga banyak yang mengatakan Tuhan saya ingin menjadi serupa dengan Engkau, kembalikan keserupaanku yang sudah hilang dengan Engkau, menjadi serupa kembali dengan Engkau dalam perbuatan, dalam kualitas, di dalam mutu dan sebagainya. Namun kita tidak sadar bahwa hati Yesus itu adalah hati seorang hamba. Dia tidak pernah mengatakan bahwa saya datang untuk menjadi raja. Dia mengatakan aku datang untuk melayani, aku datang untuk menjadi hamba. Nah, sesuai dengan visi dari gereja Petra, ya dilatih untuk melayani. Katakan kiri kanan, dilatih untuk melayani. Dilatih untuk melayani. Mungkin sudah tidak diutus pergi ke negeri seberang, negeri Belanda, negeri mana, Amerika. Ya, kita diutus di dalam rumah tangga kita lebih dulu. Amin. Ya, kita diutus di dalam lingkungan hidup kita lebih dulu. Nah, mari kita akan melihat apa itu hati seorang hamba. Mari kita baca Matius 20 ayat 1 mulai. Matius 20. Ayat yang pertama dan seterusnya. Ya. Matius 20. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ya, terus pagi-pagi benar. Tuhan Yesus bangun paginya itu pagi-pagi benar atau pagi jam 10 pagi? Pagi benar. Kira-kira jam berapa pagi benar? Jam 5, jam 4, jam 3. Teori atau praktek? Terus setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya untuk bekerja. Jadi kesimpulannya Tuhan itu tidak suka melihat orang menganggur. Tuhan tidak suka melihat orang malas. Tuhan tidak suka melihat orang yang tidak melakukan sesuatu. Berarti tidak ada tujuan hidupnya. Dan tujuan hidupnya terakhir adalah mati. Dan setelah itu tidak ada lagi hal yang lain. Tetapi Tuhan mau orang-orang yang suka bekerja, yang setia dalam pekerjaannya. Terus ayat 3. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Ya, terus katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Ya. Dan mereka pun pergi. Ya, terus kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang. Ya. Ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Jadi jam-jam berapa saja yang keluar dia? Jam 6 pagi cari pekerja, jam 9 pagi cari pekerja lagi. Rupanya tidak cukup pekerjanya. Lebih banyak pekerjaannya daripada pekerjanya. Betul? Kalau tidak, Tuhan ini tidak akan keluar jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 5 hampir petang, jam 6 habis sudah. 6 kali ya. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. 5 kali. Jam 6 untuk memberikan upah kepada mereka yang setelah bekerja sehari. Nah, 5 kali Tuhan itu pergi keluar untuk mencari pekerja. Jadi jelas di dalam kebun anggurnya Tuhan, itulah ladang Tuhan itu, lebih banyak tuaian daripada orang-orang yang menuai. Setuju? Kalau tidak, Tuhan itu tidak akan mencari lagi. Kok rasanya tidak cukup? Ya memang tidak cukup. Masih cari lagi. Bahkan sampai jam 5 sore. 6, 9, 12, 3, 5. 5 kali. Jam 5 sore beda 1 jam. Kerja cuma 1 jam. Kalau kita mungkin, kalau saya mungkin tidak usah sudah 1 jam. Apa yang dia bisa kerjakan 1 jam? Ya, sementara yang lainnya sudah 12 jam, ada yang 9 jam dan sebagainya.
Ini cuma 1 jam, baru pegang apa itu, belati atau pegang alat-alat untuk memotong, sudah selesai. Jam 6-nya sudah tiba dan pekerjaan itu juga tidak akan selesai. Nah, tetapi Tuhan punya pemikiran lain. 1 jam pun Dia akan manfaatkan. Nah, di sini perbedaannya kita dengan Tuhan. Dia sangat memakai waktu dengan efisien. Dia sangat menggunakan waktu itu untuk dipertanggungjawabkan. Sebab Dia tahu nanti satu waktu saya harus mempertanggungjawabkan Bapa di surga apa yang saya hasilkan. Buah apa yang saya hasilkan. Saya mengerti? Tidak terkecuali kita juga demikian. Saudara percaya atau tidak? Bahwa satu waktu Tuhan akan minta pertanggungjawab kita selama 50 tahun hidup di dunia, atau 60 tahun hidup di dunia, atau 70 atau 80, nggak menjadi soal. Tapi Tuhan minta pertanggungan jawab kita. Setuju? Nah, jadi apa yang kita mesti lakukan? Jangan kita tidak melakukan apa-apa. Nanti pada saat kita menghadap kepada Tuhan, baru kita sadar, baru kita mau cari sesuatu, baru kita mau kerja buat Tuhan, baru kita mau menyenangkan hati Tuhan, telat. Terlambat. Ya, mengapa kok mesti terlambat? Allah itu bergerak dengan waktu, kairos. Jadi kalau belum waktunya buah itu keluar, ya diapakan aja enggak keluar. Tuhan bekerja menurut kairosnya. Kalau tidak, kacau. Kairos itu tadinya tidak ada, karena Allah itu kekal sebelumnya dan kekal yang akan datang. Bisa nangkap? Nah, pada waktu Dia hidup dalam kekekalan berapa triliun tahun cahaya dan sebagainya, satu waktu mereka membuat satu planning, Bapa, Anak, Roh Kudus, berunding, ya, berembuk, ayo kita bikin satu rencana yang indah. Dan Bapa yang punya rencana itu disampaikan kepada putranya setuju, ya, dan yang terakhir Roh Kudus juga setuju. Jadilah di dalam Kejadian pasal 1, hari pertama, baru pada saat itu baru ada hari. Sebelumnya tidak ada hari. Petrus bilang 1 hari di surga sama dengan 1000 tahun di sini. Bayangkan, siapa di sini yang umur 1000 tahun? Tidak ada. Tapi kita umur 70, 80, 100 tahun paling banyak sudah mati. 100 tahun 1/10 daripada 1000. Ya, di sana baru 1 hari loh. Makanya di sini membosankan karena waktu itu begitu lama. Tapi di sana tidak membosankan. Amin. Apa sebabnya? Karena Allah ada di tengah-tengah kita. Allah yang menciptakan waktu itu adalah Allah yang disiplin. Jadi kalau Dia disiplin, kita juga harus kalau tidak disiplin apa? Ditoki sama Tuhan. Ini hamba Tuhan malas kerja, ya, dan sebagainya. Ya, sudah bukan saya toki Tuhan. Ya, tapi demi kebaikan kita. Nah, sampai 5 kali dan 1 jam terakhir, maksudnya apa? Tuhan tidak mau hidup kita itu hampa. Tuhan tidak mau hidup kita itu tidak ada tujuan. Kalau kita nganggur-nganggur saja secara rohani, saya tidak katakan secara jasmani, maka apa yang sudah punya tujuan? Tujuan apa? Coba lihat ke orang yang suka nganggur, tanya sama dia, tujuan hidup itu apa? Nggak tahu. Paling-paling apa? Tidur. Makan, tidur, makan roti kemalasan, kata Tuhan. Paulus berkata orang yang begitu tidak pantas untuk makan roti kemalasan. Ya, orang sana makannya roti, bukan nasi. Kita makan nasi kemalasan. Kerajaan surga tidak suka mempunyai warga yang malas. Ya, kita harus melakukan sesuatu. Kita mesti bertanya kepada Tuhan, ya, supaya hidup kita ini tidak kosong, hidup kita itu tidak tanpa tujuan. Ya. Nah, coba terus baca ayat berapa sekarang? Ayat 6, ya silahkan. Kira-kira pukul 5 petang, ya, ia keluar lagi. Ya, keluar lagi. Kok nggak cukup? Memang di sini kita melihat bahwa pekerjaan Allah itu akan makin banyak membutuhkan yang diutus, ya, yang memberikan kabar sukacita, kabar kebaikan, kabar pemulihan dan sebagainya. Ya, terus. Dan mendapati orang-orang lain pula. Sama saja seperti begitu. Terus. Lalu katanya kepada mereka, ya, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ya. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Tidak ada orang yang mengupah kami. Ini luar biasa. Terus. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ya.
Ketika hari malam, ya, Tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. ya. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Dibalik sama Tuhan, bukan yang terdahulu masuk jam 6 pagi, tapi yang masuk jam 5 sore itu lebih dulu dipanggil. Terus? Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, ya, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Yang kerja 1 jam, 1 dinar. Yang kerja 3 jam, 1 dinar. Yang kerja 6 jam, juga 1 dinar. Yang kerja 9 jam, juga 1. Yang kerja 12 jam, loh apa-apaan ini? Ya, jadi mereka, kalau kita pakai pikiran kita sendiri, pikiran manusiawi, nggak adil. Dan karena itu hamba yang mulai kerja jam 6 pagi itu protes, bersungut-sungut. Kenapa kita kerja 12 jam? Ini cuma 1 jam, sama saja dapat 1 dinar. Tahu begitu saya kerja jam 5 sore. Nggak mulai dari saya sudah susah payah kerja, kena panas, ya, jadi hitam, keringat lagi, keringatnya juga terlalu banyak. Masa cuma disamakan dengan orang yang kerja hanya 1 jam saja? Ya, coba tolong bacakan itu di mana? Ayat 11. Ayat 10. 10, ya silakan. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, Ya. sangkanya akan mendapat lebih banyak. Nah, sangkanya, pikirnya, makanya jangan kita selalu melayani Tuhan pakai pikiran kita sendiri. Kita melayani pekerjaan Allah pakai pikiran kita sendiri. Memang kita mesti pakai pikiran, tapi kita juga harus minta kepada Tuhan keputusan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, ini baik kalau ini jadikan saluran untuk pikiran Kristus. Ya, terus. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ya. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Ya. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk. Menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk. Sehari suntuk. Katakan sama-sama. Bekerja berat, sama-sama. Menanggung panas terik matahari. Menanggung panas terik matahari. Ya. Ada 3 yang dia komplain. Ya. Yang pertama bekerja berat, yang kedua panas terik matahari, yang menyamakan mereka dengan kami. Ya, jadi mereka anggap kerja berat, susah payah, kena panas terik matahari, itu satu siksaan, pukulan, disiplin mungkin. Sehingga saya mengalami seperti begini. Mereka tidak anggap ini sebagai satu berkat, tetapi mereka anggap ini satu hal yang menghakimi, menghukum mereka. Ya, jadi kesulitan di dalam pekerjaan Tuhan, aniaya yang terjadi dalam, ya, cemoohan orang dan sebagainya, itu mereka anggap sebagai satu siksaan, hukuman. Makanya mereka bersungut-sungut. Nah, hati hamba tidak punya hati hamba, sekalipun disebut hamba. Jangan sampai kita disebut hamba Tuhan atau hamba, tapi hidup kita sehari-hari jadi bos. Ya, ya, Tuhan mau supaya kita sesuai dengan hati yang Tuhan taruh dalam kita. Nah, padahal segala kesulitan, tantangan, aniaya, panas matahari, percobaan, kerja berat, itu sebetulnya kalau menurut firman Tuhan, itu anugerah. Kalau kamu menderita karena majikanmu begitu kejam, ya, atau kamu menderita karena itu, karena majikanmu kejam, kamu harus bersukaria, harus bersukacita, sebab itu adalah kasih karunia. Ya, saya agak sedikit mari kita baca sekarang ya. Jangan ditutup, itu Matius pasal yang ke-20. Kita mau baca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-18 sampai dengan 20. Ya. Maafkan kalau saya ya tersendat-sendat begitu ya. Tidak apa-apa. Mari ayat 18 sampai dengan ayat 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah
Ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ya, bukan cuma ditebus. Pasal 2. Pasal 2. Bukan pasal 20 ya. Pasal 2. Ayat 18 sampai dengan 20. Betul? Ya. Korek? Ya. Mari baca. Saya sedang kalau saya salah dikasih tahu. Haleluya. Itu tanda bahwa saudara tidak tidur. Apalagi ngelindur. Iya. Ya, silakan. Hai kamu hamba-hamba. Hai kamu hamba-hamba. Jangan cuma panggilanmu hanya hamba, tetapi hidupmu tidak sebagai hamba, tidak mencerminkan sebagai seorang yang mau melayani. Siapapun dia mau layani, ya, dan dia melayani karena pengabdian, dia melayani bukan karena dia ingin ini itu dan sebagainya. Bahkan keuangan pun bukan itu yang menjadi sebab, sekalipun dalam pelayanan dia, hamba-hamba ini juga mendapat 1 dinar setiap hari. Korek? Korek? Ya, terus? Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhan. Ya, bukan ketakutan seperti tuannya itu kayak polisi begitu, bukan ya. Ketakutan, takut akan Tuhan, begitulah. Artinya apa takut akan Tuhan? Tidak berani berbuat neko-neko, ya, dan sebagainya. Terus? Bukan saja kepada yang baik dan peramah. Bos yang baik, peramah, Anda tunduk kepada dia, tapi juga bos yang kejam. Terus? Tetapi juga kepada yang bengis. Ya, yang bengis sepupu sekali bengis dari kejam. Ya, terus ayat 19. Sebab adalah kasih karunia. Nah, apa dikatakan? Sebab adalah hukuman kalau kamu diperlakukan dengan tidak semena-mena, dengan tidak adil. Itu pikiran kita, itu ukuran pikiran kita. Kita mengukur selalu dengan kedagingan kita tentu, dengan kemanusiaan kita. Apalagi kalau kita belum dilahirkan baru, kita selalu memakai manusia lama kita. Tapi kita tidak boleh hidup seperti itu terus menerus. Kita harus patahkan itu dan kita hidup menurut apa kata firman Allah. Sebab kalau tidak, saudara akan tertipu dan sudah begitu jauh untuk kembali sulit. Ya, sebab kita perlu, ya, kita tidak hidup dari apa kata orang, kita hidup dari apa kata firman Tuhan. Kalau ada orang memberikan nasihat dan apa, dan sesuai dengan firman Allah, saudara terima. Ya. Tapi kalau tidak sesuai, wah ini bakar-bakar, ini tidak benar ini, ya, dan sebagainya. Maka saudara berhak untuk menolak, bukan mengusir, tapi tidak perlu saudara membangun satu hubungan dengan orang itu sampai dia punya pola pikir dirubah lebih dulu. Mungkin itu jazz atau jazz, mungkin itu jazz, mungkin itu tidak benar. Dalam kerajaan surga tidak lihat ini jazz apa saja. Tapi Tuhan mau melihat hatimu dan hatiku. Ya, jadi kalau menurut firman Tuhan, kita diperlakukan tidak semena-mena, itu adalah kasih karunia. Kalau kita dimasukkan penjara karena kita anak Tuhan, ya, itu satu kasih karunia. Coba kita baca terus ayat 19. Sebab adalah kasih karunia, ya, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Bisa saya terangkan lebih dulu tadi, kasih karunia. Sebab ada kasih karunia, adalah kasih karunia jika seorang karena sadar bahwa penderitaan ini adalah kehendak Allah, tapi tidak untuk selama-lamanya. Ya, terus menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Menanggung penderitaan yang sebetulnya tidak harus dia menanggung. Dia tidak salah, dia tidak bisa dihukum seperti itu. Entok dia mengalami seperti itu. Maka apa yang dialami oleh orang itu adalah kasih karunia. Kalau kita sadar bahwa itu kasih karunia, kita tidak akan mengomel, kita tidak akan bersungut, kita tidak akan mengadili Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, mengapa ini mesti terjadi Tuhan? Saya anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang membayar 1/10 ya pada waktunya tepat dan sebagainya, berkorban ini itu. Kenapa saya mesti mengalami seperti itu? Ya, kita harus turunkan dulu pikiran kita kalau kita mau baca Alkitab dan bisa mengartikan apa yang maksud Tuhan, tujuan Tuhan. Jadi apapun penderitaan itu adalah kasih karunia, penderitaan yang tidak seharusnya dia derita. Tapi kalau orang itu masuk penjara karena dia korupsi, ya itu bukan kasih karunia, sorry aja ya. Tapi itu bisa dirubah menjadi jalan keluar, solusi untuk dia jadi anak Tuhan. Amin. Dan kalau dia keluar dari penjara, dia bisa bersaksi bagaimana Tuhan Yesus merubah hidupnya dia, bagaimana Tuhan Yesus
membuat dia menjadi manusia berarti lagi. Tadinya sudah merasa diri tidak berarti, tidak berguna, kosong, hampa, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sekarang karena kasih karunia Allah, aku diizinkan mengalami seperti itu. Dan itu kasih karunia Allah. Kita mesti rubah dulu pola pikir kita kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang menang. Seringkali kita menyanyi pemenang, pemenang, bahkan yang terakhir lebih. Salah? Kalau salah mau saya pelitunya yang salah. Enggak salah, tetapi prosesnya bagaimana kita bisa menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Jadi pemenang aja belum tentu, susah payah, ya karena Anda pakai kekuatan sendiri. Apalagi jadi lebih dari pemenang. Kalau kita tidak bisa menjadi lebih dari pemenang, Tuhan tidak suruh Paulus tulis itu di dalam Alkitab. Ya, surat kepada Roma. Tapi kalau Paulus disuruh menulis oleh Roh Kudus tentang lebih dari pemenang, maka itu adalah janji yang bisa terjadi dan akan terjadi dan mungkin sudah terjadi pada abad-abad yang lalu dan sekarang abad ini dan yang akan datang bisa. Sebab kalau tidak bisa, kita tidak bisa menjadi lebih dari pemenang, guna apa itu ditulis di situ? Roma pasal 8. Guna apa? Cuma senang-senang aja atau dikasih harapan pupus, ya, harapan akhirnya kosong. Ya, dan kecewa, lebih kecewa daripada sebelumnya. Tuhan tidak suka mencurangi saudara dan saya. Tuhan tidak pernah mencuri waktu. Tuhan tidak pernah membuat saudara menjadi tawar hati. Ya, menipu cara halusnya. Dikasih harapan begini, tapi kenyataannya harapannya mungkin cuma 1/10, 1/20 saja yang saudara alami. Yang sisanya sudah tidak bisa mengalami. Itu adalah satu kecurangan. Dan Bapak kita di surga tidak berlaku curang seperti itu. Amin. Aminnya kok slow. Amin. Tuhan Allah kita bukan Tuhan yang curang. Amin. Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik sekali. Belum selesai? Terus. Ayat 20. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Karena berbuat dosa, dipukul ya terima saja. Kenapa? Ya karena kamu berbuat dosa, dipukul sama Tuhan ya bertobat. Ya jangan tidak mau bertobat, pikirannya dipenuhi dengan mengapa Tuhan saya mengalami ini, mengapa saya mengalami ini. Ya kita salahkan orang lain ini itu dan sebagainya. Sedangkan kita mestinya introspeksi untuk menjadi pemenang yang akan datang. Terus baca. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita. Jadi penderitaan karena kamu berbuat baik, karena Kristus, karena Injil, karena firman Tuhan. Nah, apa itu? Apa itu juga hukuman? Terus baca. Maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sampai 2 kali disebut. Itu adalah kasih karunia. Karunia dari siapa? Manusia, daripada Allah. Disebut sumbernya itu Allah. Manusia juga bisa memberikan kasih karunia, tapi itu belas kasih yang membuat orang itu tergantung terus kepada dia. Dan itu adalah pengharapan yang palsu. Satu waktu manusia mati, satu waktu manusia pindah, satu waktu manusia berubah ingatan, pikiran. Ya, dan dia tidak bisa berharap lagi kepada orang ini, dia akan putus asa, dia merasa dan sebagainya. Nah, jangan itu yang kita lakukan. Ya, jadi saudara, Tuhan itu begitu baik. Bukan pukulan, bukan hukuman, tetapi pengabdian yang kita perlu memiliki. Sehingga kalau kita ada pengabdian, maka sekalipun kita menderita, yang seharusnya tidak perlu menderita, tidak boleh menderita. Menurut ini, itu dan sebagainya, hukum dan sebagainya. Tapi tetap mengalami seperti itu. Jangan kita bilang, aduh, kenapa kok begini? Kita mesti berkata, terima kasih Tuhan. Pengalaman saya ini adalah kasih. Tidak semua orang Kristen mengalami seperti itu. Apalagi orang Kristen yang suka bersungut-sungut kayak orang Israel. Yang teriak-teriak sedikit dicubit, wah sudah ngamuk. Tidak bakalan mengalami kasih karunia seperti itu. Tapi kalau kita punya kasih karunia itu, orang mau berbuat apa saja kepada kita, mendal. Mendal atau mental? Hah? Mental. Di Surabaya, mendal. Wah ini bahasa Perancisnya agak sedikit bere-bere. Iya saudara, puji nama Tuhan ya. Jadi marilah, bukan hukuman tapi kasih karunia. Katakan di kiri kanan, bukan hukuman tetapi kasih.
Puji Tuhan. Nah, saudara dengan firman Tuhan, senang dengan firman Tuhan, suka sama PA? Ya, PA ini bukan apakah Anda datang karena terpaksa? Tidak. Kalau begitu Anda datang karena apa? Haus, lapar. Apa artinya? Kebutuhan jiwa. Karena manusia itu tidak seperti binatang yang cuma terdiri dari tubuh, jadi makanan jasmani untuk tubuhnya, tapi dia tidak punya jiwa dan roh. Jiwanya ada di dalam darah, roh terutama dia tidak punya, maka tidak perlu dia diberikan firman Tuhan karena dia tidak akan mengerti, karena dia tidak punya roh. Ya. Dan kalau dia mati ya sudah habis perkara. Ya. Tapi kita tidak. Saudara, oleh sebab itu kalau saudara diberkati, coba saya mau tanya, angkat tangan. Yang diberkati di dalam kebenaran, tinggi-tinggi, yang tidak rendah-rendah. Jangan diturunkan lebih. Tinggi-tinggi, saudara diberkati? Bukan saya yang ngomong, saudara diberkati toh? Ya, makanya saudara kembali terus. Kalau saudara makan coto Makassar yang paling enak di mana? Begitu masuk lorong, biar masuk lorong tidak bisa soal, pokoknya enak. Yang lorongnya tidak dimakan toh, yang dimakan cotonya. Saudara kembali lagi atau tidak? Kembali jatuh cinta kepada coto. Ya, sama dengan begitu juga saudara. Dan saya tahu saudara yang diberkati dengan PA ini, saudara datang lagi, bahkan tidak datang sendiri, bawa anak cucunya, tapi yang bayi-bayi jangan dulu ya. Dia tidak mengerti PA, saudara. Nah, jadi firman Tuhan, pengajaran itu perlu atau tidak? Perlu. PA, pemahaman Alkitab ini perlu. Ya, untuk membuat kita tidak menjadi bodoh rohani dan membuat kita untuk mengerti apa yang tadinya kita tidak mengerti. Sekarang kita bisa mengerti tentang suatu kebenaran, tentang sesuatu ayat, tentang suatu tujuan daripada Allah dan sebagainya. Ya, dan itu bermanfaat semua, mengerti. Sebab Hosea 4 ayat 6 Tuhan berkata melalui Hosea, umatku binasa karena tidak punya pengetahuan, tidak berpengertian, pengetahuan daripada Allah. Bukan pengetahuan sekolah, itu lain, itu perlu juga untuk ya, tetapi ini ya saudara di sini ini lain ya, puji Tuhan, mengerti kehendak Allah dan mengerti pengertian daripada Allah ada di dalam hati kita, dan kita bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah. Apa saudara merasa saudara bertumbuh dalam pengetahuan Allah? Ya saudara, kalau enggak, sudah tidak akan kembali lagi, saya tahu. Tapi kalau sudah kembali bukan karena ini itu, tapi karena firman Allah yang hidup. Sebab dari situlah kita perlu hidup. Manusia hidup bukan oleh roti dan nasi dan ini jagung dan sebagainya, tetapi oleh firman Allah. Dari situ kita hidup. Dari situ, dari firman Allah, bukan ayat-ayat, bukan tulisannya, hurufnya ya, tapi rohnya. Sebab perkataanku adalah roh dan hidup, kata Yesus. Ya, jadi ada rohnya dan ada kehidupan, dan kita perlu kehidupan. Kehidupan kita dari mana? Dari firman Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita hidup dengan sungguh-sungguh, sebab Allah itu luar biasa. Dan saya yakin saudara tidak akan kembali dengan satu orang aja, sudah juga bawa jiwa-jiwa yang lain. Supaya mereka juga boleh bertumbuh. Mengapa banyak orang Kristen sudah begitu lama ikut Tuhan, tapi masih gampang ditipu sama iblis. Iblis itu tidak, kalau perang sama kita tidak pakai senjata, dia tidak punya kekuasaan, dia sudah tidak punya kekuatan. Yang ada pada dia licik, kelicikannya, itu di situ. Ya. Dan itu kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam alam roh itu juga terjadi dalam alam manusia biasa. Ya, perang-perang sekarang ini orang bilang yang tahu perang, alat-alat perang, ini perang bukan kuat-kuatan atau apa, tapi perang elektronik. Ya, bomnya nanti mau di sini, tapi dia bisa belokkan seperti bomnya bagi ke tempat lain, kemudian dia dihancurkan yang sasaran ini. Pokoknya menghindarkan dari serangan musuh. Nah, itu perang elektronik. Itu hikmat kebodohan daripada iblis. Ya, jadi kita mesti hadapi itu juga dengan apa? Dengan pengertian daripada Allah. Puji nama Tuhan. Mari kita mau bacakan lebih dulu di dalam Yosua pasal 14. Haleluya. Yosua 14. Ada pesan Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yosua 14 ayat 6 sampai dengan 8.
Kalau sudah dapat, katakan ya. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Ya. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, ya, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesi Barnea. Ya, jadi ingatannya dia masih jelas. Firman Tuhan kepada dia, memberkati dia 40 tahun yang lalu. Terus ayat 7. Aku berumur 40 tahun ketika disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kadesi Barnea. Siapa Musa itu? Siapa Musa itu? Katakan sama-sama, siapa Musa itu? Ini gelar tertinggi yang diberikan Allah kepada seorang nabinya, hambanya dan sebagainya. Hamba Allah. Musa di dalam Yosua pasal 1 ayat, jangan ditutup itu dulu, disebut setelah Musa, siapa Musa? Hamba Tuhan itu ya mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Bukan disebut hamba Tuhan itu. Yosua masih mulai dari abdi Musa. Abdi itu apa? Hamba. Hamba siapa? Tidak disebut langsung hamba Allah. Inilah Yosua, luar biasa, masukkan koran. Wah, dia dipakai Tuhan secara dahsyat. Nah, tetapi di sini dikatakan Musa itu disebut hamba Allah. Kapan disebut hamba Allah? Yosua belum ya, Yosua masih abdi Musa. Kapan? Pada waktu dia mulai karirnya 40 tahun yang lalu. Waktu dia pertama kali berhadapan dengan Firaun. Atau pada awal pelayanannya, atau pada akhir pelayanan, sebentar lagi dia akan mati. Baru disebut di situ hamba Allah. Di mana? Sudah mati malah di sini. Sedang mau mati sampai mati. Bagian terakhir di situ dia baru disebut hamba Allah. Luar biasa. Itu lebih dari profesor, ya, dan sebagainya. Saya tidak anti, silakan. Cuma kita mesti punya mata hati yang terbuka terang. Amin. Ya, aminnya kok kayak ngantuk. Amin, kaget begitu. Puji Tuhan. Perlu dibikin puji Tuhan, ya. Nah, coba tolong bacakan lagi sekali di dalam Yosua 14 ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Ya. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya. Ya, Kaleb ini temannya Yosua 40 tahun yang lalu diutus dari 12 orang mewakili satu suku, 2 orang mewakili satu suku, dan ini juga mewakili suku Yehuda, ya, yaitu Kaleb dan Yosua. Tapi yang 10 pulang bawa kabar jahat. Wah, kita tidak bisa masuk sana. Sana itu, wah, luar biasa itu. Semua tentaranya itu adalah raksasa. Saya separuhnya saja, sampai di perut saya saja. Bagaimana kita bisa mengalahkan raksasa? Tidak mungkin, tidak bisa. Ya, Musa itu ngelindur, Musa itu ngantuk mungkin dia. Tidak mungkin bisa. Anak-anak kami akan dijadikan tawanan oleh mereka. Dan Tuhan bilang kepada Musa, Musa, seperti mereka mengatakan tidak bisa masuk, aku jadikan itu sesuai dengan perkataan, makanya hati-hati kalau bicara. Ya, nanti akan jadi sesuatu, entah diberkati, entah dikutuki, bukan karena perkataan saudara, bukan karena perkataan orang lain, perkataan kita sendiri. Bukan bangsa lain yang menyuarakan, tetapi mereka sendiri menyuarakan bahwa kami tidak bisa masuk. Kami pasti mati, anak-anak kami jadi tahanan. Dan anak-anak mereka yang katanya mereka jadi tahanan itu, jadi budak-budak itu, aku akan jadikan mereka pahlawan-pahlawan. Dan mereka lah yang berjalan di depan. Luar biasa. Dan sudah tahu bagaimana Yeriko dikalahkan, bagaimana Ai dikalahkan walaupun ada kelemahan, kesalahan sedikit, ya, dan sebagainya. Janji Tuhan ya dan amin. Jangan takut. Ya, 10 pengintai itu semua memberikan kabar ketakutan.
Hanya Yosua dan Kaleb membawa berita sukacita, berita pengharapan, berita kekuatan, berita menduduki negeri perjanjian. Dan jadilah anak-anak mereka masuk, orang tua mereka pada mati satu demi satu. Ya. Sisa dua, Yosua dan Kaleb. Ini saja yang masuk. Yang pada waktu 40 tahun yang lalu keluar dari Mesir, mereka itu masih di bawah umur 40 tahun, dianggap masih Joko begitu ya, Joko, bukan jomblo, Joko. Sekarang mereka sudah berumah tangga 40 tahun ke atas, kira-kira mencapai 80-an, seperti Kaleb contohnya, dan itu disebut generasi penerus. Iblis itu bukan iblis kalau dia tidak lihai, ya, karena itu kita mesti hati-hati. Jangan takut. Saudara harus hidup di dalam firman Tuhan, saudara tidak akan kena tipu dayanya dia. Ya, anak-anak mereka masuk, orang tua mati, karena perkataannya mereka sendiri, mereka mati, karena perkataan mereka sendiri, anak mereka masuk. Jadi hati-hati saudara kalau kita ngomong, ya, kalau orang jelas-jelas datang terus ngomong firman Tuhan, tetapi bikin lemah. Ya, 1 jam, 1 jam setengah, kok tambah lemah. Terus dia pulang. Itu utusan dari iblis. Ya, saudara mungkin pertama kali datang, saudara tidak merasa. Tapi kalau kedua kali datang, saudara layani dia, saudara melayani si jahat. Saya tidak katakan bahwa orang itu adalah iblis sama sekali. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan kepada Petrus, hei iblis, bukan Petrus, hei iblis, pergi ke belakangku, jangan turut campur. Ini urusan aku dengan Bapa, mati dari kayu salib. Untuk itu aku datang sekarang dan kamu tidak punya sedikit pun andil, kamu pergi, tidak punya mengena dengan aku. Kita mesti tegas seperti Tuhan Yesus begitu. Ya. Kalau orang datang melemahkan kita dengan isu, dengan kita, ya puji Tuhan, masih gereja di kita. Iya, mesti kayak tarian Korea aja ya. Ya, sudah mesti bilang, ya, yes. Dan kamu mau apa sekarang? Kamu mau apa? Ya, bukan ada kita mengusir orang, tidak. Tapi ada ayat di dalam 1 Yohanes pasal 2:3. Kalau orang itu datang dan tidak membawa berita sukacita, berita Kristus, ya, dia adalah antikris yang kecil-kecil. Jangan terima kembali orang ini di rumahnya. Kalau sudah mau terima orang-orang sengsara, orang yang tidak ada makanan, orang yang mau mati, silakan. Orang seperti begini, saudara menerima antikris. Dan kalau sudah antikrisnya sudah mulai kerja, menaruh cakar-cakarnya di dalam tanahnya, sulit untuk dikeluarkan kembali. Ada satu pepatah bilang, lebih gampang mengusir pencuri di pintu gerbang luar sana daripada pencuri yang sudah masuk di dalam kamar tidur saudara. Betul? Betul? Saya mesti keluarkan dari sini berapa meter ini. Kalau dibuka sana. Jadi jangan memberikan peluang kepada iblis. Jangan biarkan iblis masuk di dalam hidup saudara, dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Dan selamanya selalu pakai pikiran-pikiran yang negatif. Itu berarti iblis sudah diberikan akses untuk masuk di dalam otak kita, dalam imajinasi kita. Mengimajinasikan hal-hal yang pornografi, hal-hal yang cabul di dalam pikirannya. Jangan tapi saya tidak bisa. Bisa. Dengan Kristus kita bisa. Dengan Kristus saya bisa. Katakan, dengan Kristus Anda bisa. Saya bisa. Jangan malah ditumpangi tangan, dikasih minyak apa, tidak tahu. Supaya urapannya urapan iblis itu. Jangan. Ya. Saudara, kita tidak boleh bermain-main dengan iblis. Sekali kita kasih akses kepada dia akan terus, dia tidak akan puas di sini. Setelah di sini dia masuk di mata, di sini, dan masuk mulutnya dimasuk. Seluruh hidup saudara nanti akan dikuasai oleh dia. Ketika itu tiba-tiba saudara seperti mimpi buruk, bangun tidur. Kenapa kok bisa terjadi seperti begitu? Tidak waspada. Kita mesti berjaga. Ya, kita jangan dilemahkan oleh orang-orang yang dia sendiri lemah. Perhatikan itu sifat iblis. Kalau orang itu lemah, dia cari orang lain, dia mau bikin lemah orang itu juga. Dan dia senang kalau orang itu. Saya tidak seorang diri yang lemah. Saya punya konco, kawan, dia juga bisa mengerti. Itu sifat siapa? Sifat iblis. Ayo rame-rame masuk neraka. Itu sifat iblis.
Tapi kita, ayo rame-rame masuk surga. Mau? Angkat tangan yang mau. Wah, ketakutan semua kalau tidak masuk. Jangan pikir dulu mau masuk surga. Kerja buat Tuhan lebih dulu. Oh, saya ini begini, aduh saya begitu, saya ini itu. Nah, Tuhan itu baik. Tuhan lebih besar dari segala kekhawatiran saudara. Ya, puji nama Tuhan. Nah, jadi Kaleb ini sudah dibaca ayat yang ke-7. Yosua 14 ayat 7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan itu terus dari Kadesi Barnea untuk mengintai negeri ini. Ya. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Ya. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Tuhan cari orang-orang seperti Kaleb, seperti Yosua. Ketika orang Kristen di mana-mana mulai menjadi tawar hati, ya ada banyak masalah di dalam gereja, ada banyak masalah di dalam pernikahan orang Kristen dan sebagainya. Ya, Kaleb tetap mengikuti Tuhan. Coba baca sama-sama dengan saya. Ayat 8b. Aku tetap 1, 2, 3. Aku tetap mengikuti Tuhan. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Aku tetap mengikuti Tuhan. Gampang saudara mengikuti Tuhan. Kalau rame-rame, ayo kita rame-rame maju buat Tuhan. Luar biasa. Cari jiwa baru, besuk sini sana. Orang sakit ditolong, disembuhkan. Ayo mari rame-rame. Senang. 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 Senang, oh senang, senang, senang. Wah, ada konco-konco saya di sini. Ayo kita bersama-sama bergandengan tangan. Luar biasa, Tuhan ajaib, Tuhan baik, ini itu dan sebagainya. Tapi beda kalau teman-teman sudah pada mundur. Di sini sudah pada mundur dari muka, mundur. Lantas saudara maunya ma. Tapi saudara seperti Kaleb, tetap dia maju. Itu tidak segampang ngomong. Tapi bisa terjadi. Rahasianya apa? Kasih. Minta sama Tuhan. Bagaimana? Ada orang bilang, bagaimana ya minta kasih kalian. Paulus kok tidak pernah mengajari. Begini, gampang sekali. Anak kecil juga bisa. Makanya saudara mesti jadi anak kecil. Loh, ikut PA kok malah jadi anak kecil. Anak kecil itu polos. Dalam kepolosan kita mesti tiru dia, tapi dalam intrik-intrik kejahatan otak itu dia tidak bisa memikirkan seperti begitu. Nanti kalau sudah dewasa baru, nah jadilah berbuat kejahatan seperti anak-anak yang tidak tahu kejahatan. Ya, dan itulah yang disebutkan jika kamu tidak menjadi anak kecil, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Dalam pemikiran kita, ya dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Nah. Marilah kita mau jadi seperti Kaleb. Mau? Sementara teman-temannya pada tidak tahu kemana, ya. Saudara maju terus atau tidak? Atau stop? Atau mundur? Kenapa mundur? Ya semua mundur. Sekarang musim mundur ya, saya juga ikut musim mundur. Nanti kalau musim maju lagi, apa ada waktu untuk Anda? Masih tanda tanya yang besar. Lebih sulit kalau kita maju, kita mau melayani Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah orang-orang yang tidak mendukung, saling mendukung, itu sulit. Ya. Tetapi Kaleb bilang, tetap aku maju. Contoh, teladan. Tetap aku. Loh kawan-kawanmu semua sudah mengkhianati. Tidak, aku tetap maju. Loh yang lainnya sudah mundur. Orang Israel aja sudah mundur, nangis. Ya. Maki-maki Musa, maki-maki orang Israel, kepala-kepala sukunya dimaki semua. Gara-gara kamu, apa kamu kira bahwa di negeri Mesir kekurangan kuburan? Saudara, tapi Kaleb maju terus. Mau maju terus? Luar biasa. Ya, coba teruskan sekarang ayat yang ke-9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, ya. Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu, ya. Dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Tetap mengikuti.
Banyak orang Kristen mengikuti Tuhan, tapi sedikit orang Kristen yang tetap mengikuti Dia. Beda atau tidak? Oh, sangat beda sih. Coba katakan, tetap ikut Yesus. Yang keras, tetap ikut Yesus. Ya. Dengan ikut Yesus. Beda atau tidak? Ikut. Banyak orang ikut, tetapi sambil lihat orang manusia kesandung ini itu ada ikut lagi. Ya. Tetapi kalau saudara sudah sampai kepada satu percobaan yang bisa membuat saudara berhenti di situ, tapi saudara maju terus, level saudara sama dengan Kaleb. Halo? Perlu diulangi? Enggak, sudah ngerti. Ya, puji Tuhan. Ya terus bacakan. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, Ya. seperti yang dijanjikannya. Kata Kaleb. Terus? Kini sudah 45 tahun lamanya, Ya. sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, Ya. dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Ya. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Iya, Kaleb umurnya 85. Siapa di sini yang 80 saja? Enggak usah pakai 5. Angkat tangan. Enggak ada. Oh, ada. Oh, puji. Wah, ada Tante Berhandus. Umur berapa? 51. 81. Kok masih muda kelihatannya? Iya, ini Ibu cinta Tuhan. Ya. Cinta Tuhan, cinta firman. Kalau dibilang aku cinta Tuhan, aku nyanyi cinta, tapi tidak suka firman, pembohong. Betul, jadi hati-hati kalau kita menyanyi. Kalau saudara mau ada kuasa Tuhan datang dalam nyanyian saudara, saudara mesti menyanyi itu seperti apa yang saudara hidupi. Menghidupi nyanyian itu untuk menjadi gaya hidup kita seperti nyanyian itu. Ya, nah puji Tuhan. Saya ayat 11. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Sama kuat saat ini seperti 45 tahun yang lalu. Waktu saya masih umur 40, saya kuat. Sekarang saya juga kuat. Pada sedikit rohnya dia yang kuat. Ya, terus? Seperti kekuatanku pada waktu itu, Ya. demikianlah kekuatanku sekarang, Ya. untuk berperang dan untuk keluar masuk. Sekian. Di sini ada pesan Tuhan untuk begini, untuk orang-orang yang tua. Hidup tua itu masih berguna. Ini pesan Tuhan. Jangan merasa, aduh aku sudah tua, aku tidak berguna, aku tidak bisa memberkati lagi, aku tidak bisa, hidupku tidak berarti, hidupku sia-sia, hidupku kosong. Kenapa? Umur saya sudah 81 tahun seperti tadi. Ya, hidupku ya tidak ada tujuan dan sebagainya, ya seperti sampah. Ya, aku lebih baik mau mati saja, sudah sedia peti mati tapi tidak mati-mati. Ya, dan aku sudah sedia kubur. Ya, sampai dikasihkan orang lain yang mati duluan. Ya, tidak kunjung mati. Ya, baju matiku sudah ada, aku siap ke sepatu matiku sudah aku siap. Alkitab matiku, awas. Tidak boleh kalau Alkitab, jangan dibawa. Sebab tidak ada orang yang membaca di sana. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, Kaleb umur 85 tahun. Zaman dulu tuh masih muda, 80 tahun. Dan apa dia katakan kepada Yosua? Aku mau cuti, aku mau mati, aku dan sebagainya. Enggak. Aku masih mau perang. Ya, itu punggung ada satu pegunungan Hebron atau apa? Hebron. Ya sudah, apa yang katamu jadilah. Haleluya. Ya itu pokoknya punggung itu subur begitu. Ya seperti tangkuban perahu, kayak perahu yang dibalik. Subur. Ya, dan aku mau itu, aku suka. Waktu aku 40 tahun yang lalu mengintai ini. Dan aku bilang, Yosua, aku mau Tuhan berikan aku ini. Sekarang sudah 85 tahun. Dia minta, Yosua bilang, oke. Karena Allah berkenan kepada engkau, dikasih. Kalau sudah berkenan kepada Tuhan, apa saja yang sudah butuhkan akan ditambahkan oleh Tuhan. Amin. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Nah, ini ada pesan yang baik
Jadi kalau saudara-saudara mulai umur, sudah mulai naik 50-60, ya seperti saya juga, pujilah Tuhan aja. Puji Tuhan saja. Ya. Saudara memuji Tuhan itu luar biasa, karena Tuhan suka kalau kita memuji Tuhan. Nah, saudara tahu, ucapan Kaleb pada saat umur 85 tahun, masih mau perang. Dia bilang, aduh saya sudah loyo, tidak bisa perang. Dia bilang, saya masih siap perang seperti 45 tahun yang lalu. Saya siap 45 tahun, sekarang pun saya siap. Luar biasa. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita jangan mau pensiun dulu, ya. Tetapi hidup ini supaya menjadi hidup yang berguna bagi kerajaan alam. Saudara ya. Nah, ada pesan Tuhan soal Kaleb. Inilah contohnya orang yang masuk kerja jam 5 sore. Ngapain? Tinggal 1 jam. Andai kata Kaleb saya taruh di situ, Kaleb bilang, betul, ini jam saya, jam terakhir saya. Jam 5 sore. Dan saya harus bekerja keras. Bukan saya, tapi kasih karunia yang ada di dalam saya. Yang bekerja keras. Saudara, luar biasa. Ya, dia perang dan dia menang. Ya, dan Tuhan memberikan kepada dia apa yang dia inginkan. Luar biasa. Pesan Tuhan adalah ini jam terakhir untuk Kaleb. Ini juga jam terakhir bagi orang-orang yang Tuhan lihat. Saya tidak bisa melihat. Ya, apa yang ada dalam roh saudara. Siapa yang 1 jam terakhir? Ya, mungkin dia baru 2 tahun ikut Tuhan, melayani Tuhan. Ya, jam terakhir. Marilah kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Janji Tuhan adalah begini. Dalam Mazmur 92. Ketika aku sudah tua, ya, ketika aku sudah tua, Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ya, coba itu jangan lambat. Ya. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang benar akan bertunas, percaya? Ya, pohon korma akan juga bertunas. Terus? Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Ya, mereka yang ditanam di bait Tuhan. Akan bertunas di pelataran Allah kita. Iya. Saudara, kalau tanaman itu ditanam di satu tempat, kemudian diambil lagi, nanti seminggu lagi, ditanamkan lagi di tempat yang lain, ambil lagi, tanamkan lagi di tempat lain. Apakah bisa bertumbuh dengan baik? Tidak bisa. Menghasilkan buah yang baik. Jangan bicara soal buah, bertumbuh aja sudah tidak bisa yang baik, bagaimana dia bisa menghasilkan buah. Jadi Tuhan mau supaya kita tertanam. Tertanam itu tidak berarti ya saudara besok datang bawa linggis, bawa apa, ya bawa palu, dan saudara yang satu, saya bikin lubang di sini, saya dengan istri saya masuk di situ, ditanam katanya, mati kalau ditanam saudara ya. Yang ini saudara ini di situ. Bukan tertanam secara jasmani tapi rohani. Contohnya saudara kita di sini Pak siapa namanya? Maaf. Pak Supardi. Oh enggak yang belakangnya, maafkan. Pak Bandang. Oh ya, puji Tuhan, Pak Bandang. Ya ini masih baru, saudara kita ini masih belum lama. Dari Jawa ya, dipindahkan ke sini Makassar, Hypermart. Jadi kalau sudah pergi Hypermart bisa ketemu sama dia. Siapa tahu dapat diskon? Tidak bisa diskon. Puji Tuhan. Ya. Dan beliau itu masih keliling. Ya, hari Minggu ke sini, hari Minggu depan ke sana, ke sini lagi, ke sana lagi, ke sini lagi, ke sana. Maafkan, ibu belum ikut. Ya, jadi masih jomblo. Suatu waktu, ini kesaksiannya daripada saudara kami. Dia, Tuhan memberikan satu keputusan. Atau bisa ngomong sih, sedikit saja. Mari, bagaimana caranya ditanam di gereja Petra? Tak kasih contoh supaya sudah, oh begitu ya. Mari, bagus. Ya, mana? Ya, kasih. Bagaimana dia sampai menetap di gereja? Ya, silakan dibuka sini, yang belakang tidak kelihatan. Ya, puji Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Ya, satu kehormatan
Pertama saya sekitar tanggal bulan September 2007 saya ditugaskan di Makassar, dan sebelumnya saya dinas di Manado, dan istri saya waktu itu masih pisah, jadi saya berangkat duluan di Makassar. Saya nggak tahu di mana saya harus ke gereja karena ini adalah kota ketujuh saya setelah saya keliling di beberapa kota di Indonesia, dan begitu saya masuk saya nggak tahu di mana saya harus bergereja karena saya nggak ada saudara. Dan pada waktu pertama kali hari Minggu saya masuk ke sini, saya diantar sama abang becak atau tukang becak, muter-muter diajak ke satu gereja Katolik di sana. Saya bukan Katolik, saya harus ke gereja Protestan, tetapi muter lagi sampai cukup lama dan akhirnya ketemu di gereja Petra. Dan selanjutnya pada hari pertama itu saya bergereja, minggu berikutnya saya merasa belum pas, gitu. Saya nyari lagi ke gereja. Pagi saya ke gereja Petra, sore saya ke gereja lain. Terus dan itu berulang terus. Pada satu waktu saya dengar khotbahnya Om Paulus bahwa gereja Petra itu menekankan tentang kualitas bukan kuantitas, dan itu saya tangkap. Wah, kalau ini luar biasa, saya akan berkembang di sini. Saya cuma bilang begitu, dan pemahaman dari Om Paulus benar bahwa di mana waktu kalau satu pohon baru ditanam dicabut, dan baru ditanam dicabut lagi atau pindah-pindah, nggak akan berkembang, nggak akan bertumbuh. Dan saat itu saya juga diberkati oleh Oma yang berambut putih, Oma An ya. Oma An ya. Iya. Pada waktu iya. Oma An waktu itu saya sekitar ke gereja di Petra ini sudah yang keempat kalinya. Oma An waktu itu naik ke panggung, ada pelantikan PMK angkatan yang kedua. Wah, itu luar biasa, ada ibu-ibu, oma-oma yang sudah sepuh istilahnya begitu, tapi masih punya semangat. Saya yang masih segar bugar kok nggak ikut itu. Langsung saja pada waktu ada pendaftaran PMK yang angkatan ketiga, saya langsung oke, saya akan gabung di PMK. Dan selanjutnya saya ikut terus di PMK, dan di situ kita bisa bertumbuh lebih dalam lagi. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikut PMK. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara kita. Amin. Saudara, saya percaya bahwa ada saudara-saudara juga punya cerita sendiri-sendiri, punya kesaksian bagaimana saudara tertanam di gereja Petra. Amin. Betul? Saya minta nanti minggu depan bikinkan kesaksian. Nanti didoakan, ya. Tapi tidak boleh terpaksa. Kalau saudara bisa menguatkan orang lain dengan kesaksian saudara, mengapa saudara tidak mau saksi? Betul? Ya, kalau Tuhan tekankan Anda bersaksi, mengapa Anda tidak mau bersaksi? Padahal Tuhan mengatakan bersaksi, ya, menguatkan orang lain, betul? Dan siapa yang tidak mau menguatkan orang lain tidak menjadi kuat sendiri. Dengan menguatkan orang lain, kita dikuatkan oleh Tuhan. Dengan memfokuskan menolong orang lain, persoalan kita sendiri akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Tapi seringkali kita itu suka meneropong orang lain, ininya orang lain, itunya orang lain. Akhirnya kita melihat, wah, diriku sendiri masih belum terjamah oleh Tuhan. Nah, marilah kita mau memiliki hati seorang hamba. Mau hati hamba melayani. Ya, seorang yang punya hati hamba itu kalau datang mungkin dia nomor satu. Ya, pokoknya terakhir. Datang dia lihat ada kertas jatuh, ya, atau apa masuk, dia lihat itu, dia lihat-lihat terus, dia ambil, dan dimasukkan kantong, serahkan kepada Asher. Ini saya ketemu ini, Tessa, ya. Tapi kalau orang tidak punya hati hamba, lihat barang masuk, lihat ada sesuatu yang jatuh, mulai kritik. Ini gereja memang tempatnya sampah di mana-mana.
Ini manusianya sendiri belum bisa berhasil bertobat mungkin. Sampai tisu-tisunya juga tidak mau bertobat lagi semua. Ngomel tapi dia tidak ambil. Biar itu urusannya anak sekolah Alkitab. Sekarang sekolah Alkitabnya sudah mau berangkat semua, sudah berangkat separuh. Ya. Sisa sekolah aja saja, Alkitabnya belum. Dia tidak peduli. Dia bilang, ini gereja-gereja apa itu, lihat itu begitu tuh. Tapi kalau seorang punya hati hamba, ya, hati yang hamba, saudara lihat, ya ini mungkin begini. Nggak, duduk saja, jangan gemeter. Ya. Dia baru masuk, dia lihat ada sesuatu yang miring, dia luruskan. Amin. Tapi kalau yang tidak punya hati hamba, dasar di gereja kayak pasar malam saja. Hus. Ya, ini satu contoh yang sederhana. Kalau seorang pemain musik punya roh hamba, nggak datang telat, nggak datang telat. No, 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 betul? Kalau orang itu tidak terlambat pada waktunya, bahkan seberapa jam sebelumnya dia sudah ada di sini, dia berdoa, dia mohon urapan Tuhan dan sebagainya, itu orang punya hati hamba. Amin ya kok? Amin. Pokoknya saudara amin saudara untuk Tuhan Yesus bukan untuk saya. Amin. Yang percaya katakan. Tuhan baik. Haleluya. Kalau setiap jemaat punya roh hati seorang hamba, Tuhan berkenan kepada gereja ini. Bukan karena hal-hal yang lain, tetapi hati seorang hamba itu sebetulnya hatinya Tuhan Yesus. Seringkali kita bilang, Tuhan saya ingin mendapatkan hatimu di dalam saya. Kita tidak sadar bahwa kita punya roh melayani, itu hatinya Kristus. Tapi tidak dimanfaatkan, ya, tidak melayani, sehingga akhirnya mubazir. Mari kita periksa kembali, kita koreksi kembali apa yang menjadi kekurangan kita. Dan jangan kita terus berhenti berputar-putar, aduh kekurangan aku begini, kekuranganku begini, terus sepanjang tahun kekuranganku. Saudara tidak berbuat apa-apa. Saudara tidak bawa satu jiwa pun, sayang, kasihan. Tuhan Yesus minta supaya hari-hari ini saudara pakai untuk bisa melayani Tuhan. Dengan apa? Saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan, bawalah itu ke sini. Supaya bukan cuma saudara saja yang terima Tuhan, saudara-saudara kita yang lain juga terima Tuhan Yesus. Ya, kita mesti balapan dengan waktu, saudara. Balapan dengan waktu. Ya, mari kita menyanyikan Ku Percaya Mujizat. Bila Roh Allah hadir sekarang, mujizat pasti akan terjadi. Di saat Roh Kudus bekerja, perkara dahsyat Allah lakukan, yang sakit akan disembuhkan, yang miskin akan diperkaya, yang terbelenggu Dia bebaskan. Hati yang buka dibukakannya, Semua kita mengulang. tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerja
mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan sekalian. Mujizat-Mu Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat, tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Oh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat, tiada yang mustahil bagimu. Oh nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Oh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Siapa yang mau menyanyi? Teruslah menyanyi. Pujilah Dia, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya. Siapa yang percaya, pujilah. Nyanyilah terus. Pujilah Dia terus, haleluya. Mujizat yang akan segera terjadi. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya. Yang percaya, nyanyilah terus dalam penyembahan. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Oh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat, tiada yang mustahil bagimu. Puji nama-Mu Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu.
Tuhan. Engkau luar biasa Yesus Tuhan. Oh, pujilah Dia. Engkau dahsyat dan Engkau luar biasa. Hanya Engkau patut disembah, hanya Engkau patut dipuji. Puji Engkau Tuhan. Oh, Engkau dahsyat, luar biasa. Oh Bapa, oh Bapa. Puji namamu Tuhan. Oh, kira labasi, kira labasi. Oh, sembah Dia dengan bahasa roh. Kira labasi, kira labasi. Oh, masa berbahasa roh. Oh, semua bisa berbahasa roh. Oh,